Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifatur Rahmania. Saya di sini sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari golongan 2 angkatan 10 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu agenda 2, yaitu tentang isu kontemporer. Langsung saja saya akan mulai presentasi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Saipur Rahman, MPD, selaku tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu agenda 2 saya tentang analisis isu kontemporer yang ada di Rumah Sakit Haji Bu Yasin, Lehari. Pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kerangka tugas. Yang pertama, yaitu membuat daftar isu. Yang kedua, analisis menggunakan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Yang ketiga, penapisan isu sesuai teknik USG atau urgency, seriousness, dan growth. Yang keempat, membuat analisis fishbone, yaitu analisis untuk menemukan hubungan sebab akibat dengan diagram yang seperti rangka ikan. Yang kelima, analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Dan langkah yang terakhir yaitu alternatif isu penyelesaian. Berikut ada beberapa daftar isu yang telah saya ambil. Yang pertama yaitu tingkat ketidakpatuhan keluarga penunggu pasien rawat inap dalam menggunakan masker. Yang kedua, kurangnya kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu. Yang ketiga, sarana bangunan pada rumah sakit masih kurang memadai. Dan yang keempat, masih ditemukan pengunjung dan karyawan yang merokok di lingkungan rumah sakit. Berikut adalah analisis menggunakan teknik APKL. Berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu nomor 3, yaitu sarana bangunan pada rumah sakit masih kurang memadai, dengan nilai aktual sebesar 4, nilai problematika sebesar 4, nilai halayaknya sebesar 4, dan nilai kelayakannya sebesar 4, dengan jumlahnya sebesar 16, sehingga menjadi prioritas nomor 1, karena merupakan jumlah yang paling besar. Selanjutnya ada penapisan isu sesuai teknik USG. Dari tabel tersebut, isu yang akan diselesaikan adalah isu nomor 3, yaitu sarana bangunan pada rumah sakit masih kurang memadai, dengan nilai urgensinya sebesar 4, nilai seriousness-nya sebesar 4, dan nilai growth-nya sebesar 4. Jumlahnya sebesar 12. Selanjutnya ada fishbone diagram. Sesuai dengan prioritas isu yang diambil, yaitu sarana bangunan pada rumah sakit yang masih kurang memadai. Maka saya menggunakan kategori 6M yang biasa digunakan dalam industri manufaktur. Tetapi di sini saya hanya menggunakan 4M sesuai dengan kebutuhan isunya. Yang pertama ada man or mind power, yaitu tenaga kerja atau pekerjaan pikiran. Penyebabnya yaitu sumber daya manusianya kurang profesional dan sumber daya manusia kurang berpengalaman. Selanjutnya ada material, penyebabnya yaitu bahan kurang maksimal. Selanjutnya ada measurement, yaitu pengukuran atau inspeksi. Penyebabnya yaitu kurangnya pengecekan hasil. Dan yang terakhir ada model miniatur atau penyebab alami dari lingkungan. Penyebabnya yaitu hujan yang terus-menerus yang mengakibatkan bocor, kemudian bangunan menjadi rapuh. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan,
merupakan rumah sakit terbesar milik pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan anggaran yang memadai. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu sarana rumah sakit yang kurang memadai. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu menjadi pilihan utama masyarakat di sekitar Kabupaten Tanah Laut maupun di luar Kabupaten Tanah Laut. Yang keempat ada threat, yaitu terjadi persaingan antara rumah sakit umum daerah dengan rumah sakit swasta yang lain. Berikut adalah alternatif penyelesaian isu menurut saya. Alternatif penyelesaiannya yaitu melakukan review desain bangunan rumah sakit. Kemudian tahapan setiap alternatif yaitu kebutuhan atau perencanaan, regulasi dan kebijakan, penganggaran, dan penempatan sumber daya manusia yang sesuai dan baik. Selanjutnya, hasil yang diharapkan yaitu dengan adanya anggaran yang baik, maka akan mampu menimbulkan motivasi kerja bagi sumber daya manusia yang bertugas. Selanjutnya, para pihaknya yaitu pimpinan yang dilayani atau bupati, pimpinan berjenjang di instansi yang bersangkutan, dan sumber daya manusia yang dipekerjakan. Itu dia sedikit pemaparan tentang isu kontemporer dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.